Kita beda tipis-tipis materi Dewangga di sesi 2 show 6 Suci 12 Kompas TV. Pulang dengan terhormat, mas-mas asal Gondang Legi ini memberikan penampilan yang sangat memorable walaupun harus tumbang di 5 besar. Gimana enggak? Dalam durasi 3 menit, dia memberikan 18 titik tawa, 6 diantaranya tawa besar dan 5 applause break. Edan arek iki. Kita masuk ke materinya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan pertama saya jelek banget. Jelek banget. Sebenarnya saya tuh masih sedih mikirin Ambon, teman-teman. Minggu lalu demi Allah, Ambon Closemax sedih banget. Dia adalah sahabat akrabku di Suci 12. Ambon Closemax di panggung aku nangis. Di backstage aku nangis. Di parkiran aku happy. Aku happy, si Brekele itu Closemax. Tapi tenang Bon, malam ini aku nyusul, santai aja. Aku pulang, bodo amat. Santai aja Bon. Aku sahabatmu, kamu 6, aku 5. Santai aja. Sebelum masuk ke beat opening, Dewangga berusaha impersonate salamnya dari Rizky Ambon yang ternyata diterima cukup baik oleh penonton. Dapat ketawa karena tahu oh itu Mbak Rizky Ambon dan kemudian masuk ke premis. Di sini premisnya sudah dapat tawa yang besar. Gimana enggak? Dewangga itu langsung mengamini tragedi yang baru saja terjadi. Karena juga penonton penasaran, di penampilan keduanya Dewangga ini, dia akan melakukan apa untuk bisa memperbaiki penampilan yang pertama dan mengamini kejadian ngebomnya di sesi pertama. Ini langkah yang sangat jenius dan langkah yang sangat-sangat apa ya? Nice gitu. Ini langkah cuman bisa dilakukan oleh orang yang sering melakukan kesalahan, sering dapat jam terbang tinggi, sering melakukan stand up comedy dan ini dilakukan dengan chef kiss oleh seorang Dewangga. Karena membuka dengan penampilan pertama saya jelek banget. Itu kayak nge-relief tension yang ada di kepala penonton. Ya seperti kita tahu, salah satu trigger orang ketawa adalah ketika ada tension, ada ketegangan, kemudian dipecahkan oleh seorang komika, itu yang membuat orang tertawa. Karena di sesi pertama mungkin ya saking jeleknya ya penampilan Dewangga itu sampai dibercandain oleh host juga gitu. Jadi memang harus segera mencari kelucuan dari tragedi tersebut dan langkahnya Dewangga di bagian ini menurut saya terbaik, terbaik. Kemudian dilanjut, sebenarnya saya tuh masih sedih mikirin Ambon. Nah ini sebenarnya kenapa si Dewangga menggunakan salamnya Ambon, karena memang inti dari materi 3 menitnya Dewangga adalah ngebahas soal Rizky Ambon. Kemudian masuk ke setup, ini masuk ke challenge-nya Dewangga yaitu adalah rule of three, yang mana kita tahu rule of three lurus lurus patah. Ambon close mic, aku nangis. Di backstage aku nangis. Di parkiran, oh. Kalau secara pemikiran orang normal ya, nangis, nangis, nangis. Nah, tapi kemudian dipatahkan untuk menjadi rule of three. Aku nangis di parkiran, aku happy. Tawa meledak, aku happy, si Brekele itu close mic. Dapat ketawa lagi, tapi agak turun. Kemudian tag-nya ini yang bikin meledak. Dia kembali meng-acknowledge tragedi yang dia alami. Nah ini menurut saya shifting yang cukup menarik gitu. Ketika kita ngerasa bahwa kayaknya Ambon deh yang bakal jadi keset dari materinya Dewangga. Ternyata kesetnya tetap Dewangga. Makanya penambahan tag. Tapi tenang Bon, malam ini aku nyusul, santai aja. Itu jadi bikin kayak wah. Karena mungkin di kepala penonton kayak, ih kok ngatain orang close mic? Padahal ntar sebenarnya tuh kemungkinan juga close mic juga loh. Nah ini juga akhirnya menyuarakan apa yang ada di kepala penonton untuk ya udah, oke aku iya ngatain kamu tapi tenang, aku juga bakal pulang Bon, santai aja. Makanya jadi lucu banget dan penonton happy banget kelihatannya di Usmar Ismail.
aja. Santai aja Ambon, prediksi final Mukmin aja sama bebek-bebekan gak ada kita. Setup dan punchline tambahannya di bagian ini juga rule of three juga. Ambon prediksi final Mukmin, Eja sama bebek-bebekan. Harusnya kan Mukmin, Eja, Ratanca. Tapi untuk mengganti polanya biar lurus-lurus patah, Mukmin, Eja, bebek-bebekan. Jadi rule of three-nya tetap dapat. Ambon tuh kan sebenarnya peserta yang diunggulkan ya. Waktu dia close mic banyak yang kaget. Penonton kaget. Satpam Kompas kaget. Rizky Ambon lo kaget. Kok bisa gua keluar ya? Dia kaget. Di premis yang ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan premis sebelumnya. Cuman memang lebih diperdalam lagi pembahasannya soal si Rizky Ambon dan hubungannya Dewangga dengan beliau gitu. Karena memang ya ada kedekatan dan segala macam. Formula yang dipakai juga masih rule of three. Saya mewajarkan karena saya ngerasa ini materi dadakan banget nulisnya. Cepat banget berdamainya, cepat banget dikuliknya, cepat banget dicari lucunya. Jadi untuk bisa mencari kata-kata yang pas dan oke memang sulit. Tapi Dewangga bisa mendapatkan hasil yang oke walaupun dengan waktu yang sesingkat itu. Jadi dimaklumi, formulanya agak sedikit berulang gak masalah. Karena kita melihat penampilan Dewangga yang sangat happy di atas panggung, sangat menyenangkan di atas panggung, sangat bersenang-senang menikmati mungkin panggung terakhirnya di Suci. Jadi kita ya happy aja gitu nontonnya. Saya tahu dari mana kalau dia kaget. Pulangnya saya nemenin dia motoran berdua, saya dibonceng. Demi Allah, Ambon lawan arah. Loh. Ambon lawan arah. Dia lawan arus, dia pikir dia salmon kali ya. Hah? Dia pikir dia salmon melawan arus. Sadar, hei Ambon, kamu itu Rizky Ambon bukan Rizky Salmon. Sadar, santai, kalau mau ngelawan arus malam ini kita lawan arus dimanapun. Ayo kita lawan. Seluruh Jakarta kita kelilingi, kita lawan arusnya. Aku siap melawan arus. Mana sih daerah-daerah Cengkareng, tahu aku. Mana lagi daerah. Nah, bagian ini yang menurut saya cukup ngena di saya karena setup dan punchline-nya dengan tag yang ada jumlahnya 3 ini. Dar. Udah gitu, premisnya tadi cuma di awal aja. Ini tinggal setup punchline tag, setup punchline tag aja gitu. Ngomongin soal abis close mic, boncengan berdua, Ambon lawan Ara, itu dapat tawa gede dari penonton karena bisa menggambarkan sengeblank apa Ambon ketika close mic. Kemudian ada tag, dia pikir dia salmon karena kan salmon ngelawan arus. Terus kemudian tambahan, kamu tuh Rizky Ambon bukan Rizky Salmon. Kemudian ditambah dengan tag yang menurut saya sangat manis sekali. Perjuangan dua orang sahabat yang emang ingin menaklukkan kota Jakarta. Kalau mau ngelawan arus malam hari ini, kita lawan arus dimanapun. Ayo kita lawan. Jadi kayak, kita keluar nggak apa-apa. Yang penting kita menaklukkan Jakarta. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya bagian yang minusnya kalau materinya baru banget jadi, adrenalinnya tinggi, kebersenangannya tinggi, happy-happynya tinggi, maka akan ada kalimat-kalimat yang tidak sengaja keluar karena euforianya masih tinggi. Di bagian ini ya bagian mana sih daerah-daerah Cengkareng tahu aku. Nah itu kayak ngelantur tapi kayak nggak ada konteks, terus kenapa tiba-tiba ngomong itu. Nah itu efek dari euforia. Dan menurut saya ketika euforia ini lagi tinggi, ya komika yang hebat mampu mengontrol hal-hal ini. Tapi saya masih maklumi banget karena ini ya apa ya, ya mungkin ada rasa sedih, rasa kecewa, tapi ada rasa happy, rasa api yang membara, rasa kesal, rasa geram akan penampilan yang pertama dan ini sangat dimaklumi sekali gitu, sangat dimaklumi dan saya juga salut karena biasanya kalau udah seperti ini, dia akan terus ngeracau dan nggak tahu ngomongnya apa. Tapi Dewangga cukup bisa mengontrol hal ini. Ibuku kaget. Siapa yang keluar Le? Rizky Ambon bu, astagfirullah. Loh astagfirullah. Anakmu lolos kan harusnya alhamdulillah ya. Kok bisa sesayang itu sama Rizky Ambon?
Ngapain sayang penampilanku pertama lo Bu? Ngaku nih ini. Nah, di bagian ini kenapa nggak ada premisnya? Karena premisnya masih yang di awal. Tadi kan ngomongin penonton kaget, satpam kaget, Rizky Ambon kaget, dan ketika ngomong ibuku kaget, itulah penonton ketawa. Karena, loh kok kaget? Siapa yang keluar? Rizky Ambon, Bu. Astagfirullah. Kok astagfirullah gitu. Anaknya lolos kok. Harusnya alhamdulillah, kenapa sesayang itu sama Rizky Ambon. Nah, ini yang mungkin bagian yang kurang dipoles dan kurang diperhatikan kata-katanya sedikit, karena memang waktunya yang sempit, alhasil, penulisannya agak 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 kurang diperhatikan. Tapi tag tambahan dengan menggunakan bahasa Jawa, "Penampilanku lho Bu, tit neng kene." Kalau saya, eee, mem membacanya, ini prediksi saya ya, bisa bisa salah sih, tapi kata-kata yang disensor adalah ngiseng. Penampilanku loh Bu, berak di sini. Itu kalau bahasa Jawa jadi lucu banget. Karena kata itu tuh berakhiran "eng", yang mana ya sesuai dengan diksi KTP/BDG gitu. Kata-kata "g" itu jadi makin lucu, makanya kata itu ketika disensor, ya masih kebaca sih mulutnya gitu. "Neng kene" itu pecah banget karena kayak, wah keluar bahasa Jawa yang ngedumel, yang sebel, yang kayak, gitu, gitu. Jadi makin lucu aja. Penampilan pertamaku lo jelek. Makanya hari ini aku nggak siap. Semisal aku ngechat ibuku, siapa yang keluar leh? Aku Bu. Sebenarnya ada satu yang lupa aku teman-teman. Terakhir ini, ibuku tuh ngomong, Andri Sakti kok kuat ya leh? Lah itu aku yang gak kuat, Andri Sakti kenapa kuat? Tuh kan, aku nyusul beneran Bon, thank you. Nah, kemudian ditambah dengan setup punchline di bagian yang terakhir. Penampilan pertamaku lo jelek, makanya hari ini aku nggak siap. Semisal aku ngechat ibu, siapa yang keluar le? Aku Bu. Setup punchline yang cukup oke untuk menambahkan, detail-detail dari interaksinya Dewangga dengan ibunya, dan juga punchline yang, simpel tapi bisa bikin ketawa. Siapa yang keluar le? Aku Bu. Lagi-lagi self deprecating kalau misalkan dia beneran keluar dan harus ngechat ibunya seperti apa. Nah, ini yang kenapa saya tadi bilang euforianya itu ada minusnya, yaitu adalah bagian ini, harusnya bagian ini bisa tersampaikan dengan lebih baik. Sebenarnya ada satu yang lupa, teman-teman terakhir ini, ibu tuh ngomong, "Andri Sakti kok kuat ya, Le?" Nah, kayaknya harusnya mungkin punchline-nya, "Lah itu Bu, mungkin Andri Sakti, sakti tenanan atau sakti sakti beneran," gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin ada hal lain dari punchline-nya yang, mungkin mungkin lebih benar atau lebih baik harusnya. Tapi tag-nya, dia lagi-lagi mengamini ketragedian penampilan sebelumnya dan mengamini bomnya materi ini karena punchline-nya agak nggak kena. Kemudian ditambah tag untuk closing, "Tuh kan aku nyusul beneran Bon, thank you." Gila, respect banget, respect banget. Lucu banget, lucu banget. Dan ya penampilannya Dewangga ya bisa dibilang salah satu penampilan yang memorable, penampilan yang bisa membuat Dewangga angkat dagu. Karena walaupun dengan, kekurangan di penampilan pertama, tapi penampilan keduanya menurut saya sangat enjoyable, lucu banget, miris banget juga, tapi juga happy banget nontonnya gitu. Makanya juga kelihatan dari penonton yang reaksinya sangat happy karena ngelihat yang ditonton juga happy gitu. Makanya juga terasa energinya sampai yang nonton. Itu tadi pembahasan dari materi Dewangga, saya harus banget angkat topi atas bersenang-senangnya dia di atas panggung suci, karena memang tidak mudah untuk bisa melakukan hal tersebut dengan pressure yang sebegitunya. Tapi memang dengan jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang luar biasa, Mas Dewangga berhasil memberikan penampilan yang manis walaupun harus tumbang. Kalau kalian suka sama konten ini boleh di-like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.